beraneka ragam tapi satu. Aneh nggak sih itu? Nasi lemak, kue tiaw Pineng, duren. What? Udah gitu aja. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Beraneka ragam makanan. Kalau bicara mengenai kuliner, itu nggak ada matinya. Kalau ngomongin Malaysia memang benar-benar nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau udah bicara sama masalah makanan. Karena setiap wilayah di Malaysia itu berbeda-beda, karakteristiknya juga berbeda-beda. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, Indonesian Real Estate Expert. Hari ini, seperti biasa, kita kedatangan lagi Pak Winston Cistevi sebagai founder dan co-founder Well Estate International. Nah, saya kali ini mau lebih ringan pembahasannya. Kita tahu ya, Malaysia itu sebenarnya mirip-mirip sama Indonesia. Beraneka ragam makanan. Kalau bicara mengenai kuliner, itu nggak ada matinya. Datang ke Malaysia, yang dicari makan Makan. durian atau durian. Ya, saya sih kurang suka durian ya, tapi at least saya suka nasi lemak, saya suka mie udang Pineng, saya suka laksa, whatever is it. Jadi bicara mengenai wilayah, kira-kira karakteristik dari wilayah masing-masing di Malaysia seberapa signifikan berbeda? Sebelum Steffi lanjut, karena dia tahu banget lah kalau ngomong makanan A sampai Z lah. Dari huruf A sampai Z gitu kan. Kalau saya cuma tahu A durian, A laksa. Gitu kan. Oke, jadi prinsip gini, Malaysia itu kan terdiri atas 13 provinsi, 13 region ya. Tapi among 13 ini pasti ada yang betul-betul outstanding gitu kan. Yang patut menurut kami gitu kan, boleh dilirik untuk yang episode lalu kita bicara bagaimana investor itu beli dia enak tidur, maka pilih wilayah juga penting. Oke. Ya, pilih wilayah harus disesuaikan juga dengan apa preference dari mereka sebetulnya, ya kan. Preference mau makan laksa, then you go to Johor lah. Ya, you mau makan nasi lemak, you stay at KL lah, gitu kan. You wanna mie wonton, you go to Ipoh lah, kira-kira gitu. Ya, mau makan durian ya, you go to Penang lah. Nah, ini yang harus kita sama-sama cermatin. Karena banyak investor itu cuma dengar apa katanya si agent, kok Ci, Johor lagi ini, bagus nih. Tapi sebenarnya dia nggak tahu bagusnya itu sampai kadar apa. Bisa dapat apa di situ. You cuan-cuan apa di situ. Untuk kapan you cuannya? Berapa lama? Ya lu targetkan apa? Oke. Ya kan? Nah, ini yang sebenarnya kita perlu cermatin. Betul. Di sini makanya Well Estate hadir. Kita tidak melulu ngomong, lokasi ini paling bagus loh. Ini kurang loh. Enggak. Every places, every areas punya karakteristik sendiri-sendiri. Betul. Tergantung dari preference masing-masing gitu. Betul. Nah, detailnya Steffi nih jagonya nih. Ya kan? Iya, benar ya. Kita sama-sama tahu setiap wilayah itu pasti punya keunikannya sendiri. Betul. Punya karakternya sendiri. Betul. Nah, tentu saja investor itu juga pasti berpikir kenapa dia harus lebih memilih A, dia harus lebih memilih B, for example lebih memilih Johor, Penang, Kuala Lumpur, atau yang lain-lain. Nah, kira-kira Cistevi bisa kasih details nggak? Kenapa harus bisa pilih Johor ataupun yang lain-lain? Oke, memang kalau kita berinvestasi di Malaysia, 3 area yang paling menarik untuk investor lirik itu adalah Kuala Lumpur, Johor, dan Penang. Tapi 3 ini pasti investor juga pusing dong. Jadi 3 dari 3 aja sebenarnya banyak banget saya ya banyak juga kan. ya. Saya pilih yang mana gitu kan. Betul. Nah, selain kalau dari kita ya Mer ya, selain kita assess profile investor sendiri, nah kita juga akan menjelaskan setiap area itu memang punya kelebihan dan juga pasti kekurangan ya.
Contoh satu, Kuala Lumpur. Kita ngomong Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu memang capital of Malaysia. Yes. Ya. Betul. Jadi kalau menurut aku, kita mau invest di Malaysia, nggak salah kalau invest di Kuala Lumpur, because it's the pasti. capital of Malaysia. Pasti. Ya. 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 Mm-mm. Dan juga memang setiap distrik atau setiap area itu ada keunikan sendiri dari rental ROI atau dari capital appreciation. But generally kalau KL bisa dapat capital appreciation dan juga ROI yang bagus dan yang baik. Ya. Mm-mm. Nah, kalau kita pindah ke Johor, kenapa invest di Johor? Johor itu in terms of lokasi ya dekat sekali sama Singapura. Singapura. Very Singapura, near, Ya, very betul. near. menarik Ah. bagi investor Ya, kalau ya. invest di Johor itu karena dekat sekali sama Singapura. Nah, selain itu untuk first time investors untuk low entry sebenarnya Johor itu juga menarik karena Menarik. bisa diinvestasi Mm-mm. dengan harga di atas 700.000 ringgit aja udah bisa punya properti di luar negeri kita ngomongnya ya Oh, di oke. Johor. Berarti hanya dengan 700.000 kita sudah bisa berinvestasi di Ya. Johor. Di Johor, betul. Which is betul. kita sama-sama tahu bahwa Johor itu sendiri memang jarak tempuhnya ke Singapura itu sangat dekat. Betul. Ditambah lagi akan ada kereta cepat, Betul. Betul. Yes. Betul. Yeah. which is itu Yes. very near lah Ya, ya. Bahkan setahu saya nih ya, saya dengar-dengar banyak banget orang yang kerja di Singapura, tapi karena beli apartemen, beli aset di Too Singapura expensive. itu Kemahalan. very Yes. expensive. Justru dia beli properti di Johor, dia Yes. commute every day. Ya, Ya, nah itu apakah benar? itu betul. Jadi Oh ya? banyak sekali orang yang kerja di Singapura tapi dia commute daily dari Johor. Ya, jadi itu kan salah satu profil pembeli kalau dia tinggal ya. Kalau dia tinggal di Betul. Johor itu sendiri ya. Nah, kalau profil investor yang benar-benar mau money generating income atau kita ngomongnya passive income. Johor itu besar, kita ngomong besar. Jadi sebagai investor, kita itu memang harus tahu Johor project mana sih yang memang betul-betul Di titik bisa mana? membawakan Betul. capital gain satu dan juga passive income. Itu penting. Nah, itulah yang akan kita sharing ke investor. Karena nggak semua, maksudnya saya bilang, ya Johor bisa invest. Tapi nggak semua Johor property investor bisa invest. Betul Ya, sekali. karena unik ya, karena state itu sendiri Johor itu sangat unik. Betul sekali, betul. Sometimes gini, ada investor yang melihat, di satu area di Johor tuh kelihatan rame loh. Saya dengar banyak Singaporean tinggal di situ segala Iya, macam. atau dia gitu beli kan. gitu, tapi nggak naik-naik. Tapi Waduh. dia beli, terus dia pikir-pikir, brother ini kenapa kok gue nggak naik-naik ya? Saya udah ngetem di sini 3 tahun 4 tahun. Ya rental ya gitu-gitu, gitu kan. Ya cuan sih, tapi ya nggak how cuan ya gitu ya. Nah ini kan Iya. kadang-kadang orang salah kaprah. Betul. Karena lihat, rame Singapura Iya. masuk ke sana. Padahal preference-nya dia kan mau passive income ya. Nah, itu dia ya. Yes. Ah, itu beda tuh, titiknya menentukan. Nah, Gitu, itu dia. titiknya menentukan. Makanya Makanya semua yang- seperti yang saya tahu ya, ini saya juga dengar-dengar juga ada 1-2 wilayah yang kelihatannya itu seperti kayak jadi kota hantu karena ya mereka membangun begitu banyak tower apartment, terus yang tinggal tuh nggak ada. Tidak ada populasi. Mereka kita semua ngomongnya investor. ya. Nah, that's why makanya Well Estate International hadir untuk memberikan informasi lebih details Betul. dong ya. Betul. Yang mana betul. kira-kira yang cocok untuk investor. Betul. Nah, iya. sebenarnya gini, yang membedakan ya, kadang-kadang investor ini lupa. Dia ngelihat banyak orang beli di situ untuk Jadi saya tinggal ikut. Singaporean, dia ikut. Iya. Padahal Singaporean itu cari karena dia cari murah untuk tinggal. They Betul. cannot afford to live in Singapore anymore, Oke. but they need to work in Singapore. They need to commute from Johor to Singapore and vice versa, ya kan? Jadi buat mereka, apakah di sana itu ada titik hub yang bisa menyambung Malaysia A ke Malaysia B ke C? They don't care. Karena dia cuma peduli adalah Betul. saya dekat untuk ke Singapura. Betul. Betul. Jadi fungsinya beda, purpose-nya beda. Nilai investasinya beda karena dia Iya. hanya mengandalkan market Singapore. It's a very niche market jadinya. Nah, kalau dia taruh di satu titik ya, investasi titik yang let's say di Indonesia terkenal dengan nama TOD. Betul kan? TOD ya. Ya, TOD. Nah, kalau TOD ini, which is sekarang di Malaysia sedang dikembangkan, di Johor tuh akan ada HSR gitu kan, yang di episode mungkin awal-awal kita udah sampaikan gitu kan. Ya, kita sudah Only 90 berbicara. minutes tuh from Singapore can direct go to KL Center. Bahkan bisa connect lagi ke Putrajaya gitu kan. So,
ini akan menentukan value dari investasinya dia. Karena otomatis di sana kan pasti ada capital gain yang lebih bagus. Mungkin dalam term of rental, karena dia bukan long term rental by all Singaporean only, dia bisa rental by daily rental, monthly Betul. rental, for tourism, Betul. gitu kan. Ya. Karena very connect-nya sangat gampang. Dari Ya. Laksa saya mau makan nasi lemak, Ya. gitu kan. Only 90 minutes Ya. kok. Ya, Jadi ini very tips near, ya. gitu. Jadi ini Ya. tips. Nah, Jadi kira-kira menurut- itu. Jadi Ya. menurut kita ya kadang kita juga udah terbiasa ya, jadi kita tahu kalau di Johor itu kayak tadi Pak Winston bilang ini tips loh buat investor. Jadi kita harus lihat properti yang bisa mencangkup semua. Jadi turis Ya, dan Betul. juga weekends Betul. visitors. Betul, betul. Weekend visitors. Singaporean loves to go to Yeah, I Johor know it. every Mhm. weekends. I know Yeah, it. so it will be Johor is full during the weekends. And vice versa. Nantinya betul. kan dari Kuala Lumpur juga pasti akan banyak yang demen lari ke Johor. Only Correct. 90 minutes. Ya, jadi Mereka nyebrang sebentar ke Singapura kan? betul. Jadi sebenarnya market Johor itu kalau kita ngomong untuk berinvestasi, kita harus cari market turis kalau untuk invest. Betul, betul. Ya. Ya. Hmm. Makanya di sini kita hadir untuk kasih beberapa pandangan, tips, dan kita kasih juga rekap sebetulnya masing-masing project, masing-masing properti ini investasinya bagusnya lari kemana, untuk bentuk yang model apa. Betul. Nah, ini kita bicara Johor ya. Kalau KL tadi kan Steffi udah sampaikan. Capital. Iya. KL is a Malaysia, capital. ya. So, if Betul. capital like we are talking about A lot of- Jakarta area lah, gitu kan. Memang high investment, but of course capital gain juga akan dapatkan lebih tinggi, Ya. gitu kan. Rental, Dan ROI kemudian di juga sana ada. kumpulnya international trade ada di situ, Betul. gitu. Otomatis hub ini akan menjadi satu nilai income pasif yang cukup baik Betul. karena international trade di situ. Betul. Nah, Betul. another part sebetulnya ada satu pulau lagi terpisah, which is Penang. Penang. Yes, we Ya. know. Indonesia Penang. terkenal, pokoknya saya ke Penang untuk berobat lah. Berobat. Betul. Gitu kan? Berobat dan makan sih, Pak. Berobat makan, yes, makan, correct. ya. Berobat Karena makan. kalau bicara mengenai Penang, Ya. memang banyak sekali kuliner yang bisa disantap di Penang. Iya. Betul. Selain daripada Iya. medical check up Iya. ya. Betul, Iya. betul. Karena orang Indonesia suka banget medical check up di Penang. Betul. Nah, itu ada part lagi tuh. Dia punya karakter beda lagi. Preference orang-orang yang berinvestasi di sana juga modelnya beda. Makanya di sana kita perlu tahu dia larinya kemana. Satu, apakah dia perlu karena dia memang ada kegunaan. Dia perlu yes. tempat itu. Ya. Apakah karena dia condong saya almost every month Kesana. harus ke sana dan stay minimum is a week, Iya. gitu kan? So kita akan coba consider ngapain lu ke sana? Oh, karena saya seringnya adalah untuk berobat, misalnya gitu. Nah, kalau sudah sering berobat, tentu kan kita akan consider ngapain lu harus ke KL? Why don't you choose Penang, gitu kan? Nah, ini salah satu contoh lah, salah satu contoh gitu. Nah, pada saat dia pakai tempat ini, kan dia bisa nikmatin juga di luar hari-hari untuk leisure kan. Apa keluarganya dia, Betul. anak cucu gitu Betul. kan bisa mampir untuk leisure. Betul. Ya, sekaligus jangan salah, di Penang itu juga turismenya cukup tinggi. Betul. Yeah, because Penang is rich of culture heritage. very- Betul, dan yeah, UNESCO very kan UNESCO, memang tancapkan correct. di situ dan banyak orang-orang Betul. turis tuh mau tahu Apa seberapa sih? heritage-nya sih UNESCO ini Yeah. gitu kan. Heeh. Dan lebih menarik lagi di episode sebelumnya kan kita bicara bayan lepas yang sudah menjadi free trade zone. Free trade zone ini akan mendongkrak juga nilai passive income. Karena otomatis para international trader segala macam mereka punya manufacturer di situ, mereka punya tenaga ahli di situ, mereka punya kedatangan tamu di situ. Otomatis ini akan dongkrak passive income. Maybe dulu orang kenal di Penang itu ya passive income is about 3 to 4%. Now mungkin bisa up to 5% gitu kan. Memang belum bisa boost sampai ke capital city gitu. Tapi at least growth-nya kelihatan. Nah, ini yang sebetulnya kita seringkali banyak investor itu karena nggak dapet insight. Betul. Dia Jadi mereka main feeling-feeling aja ya deh. dia main feeling, dia juga oh ya udah Tergantung siapa yang ngajak ini lah bagus. gitu. Ya, ya. Ya masalahnya adalah memang tidak ada konsultan yang membantu para investor untuk menemukan kira-kira mana yang tepat untuk mereka berinvestasi. That's Betul. why saya tahu Well Asset International hadir di Indonesia untuk Right. membantu kalian para investor dari Indonesia membeli manakah unit yang cocok untuk kalian bisa dapatkan di Ya, Malaysia itu sendiri. Di wilayah mana Anda perlu tidur nyenyak, di wilayah mana Anda perlu tidur sampai ngorok, di wilayah mana Anda perlu tidur sampai mimpi-mimpi indah punyalah gitu. Lebih tepatnya di wilayah mana kira-kira kita bisa mendapatkan profit lebih. Itu Betul, yang dipilih sama para betul, investor. itu. Baik, Ya,
Terima kasih Pak Winston, terima kasih Thank Chief you. Stevie. This is very nice. Jadi buat kalian para investor Indonesia, kalau kalian mau pilih wilayah mana yang cocok buat kalian berinvestasi di Malaysia, pilihlah Well Estate International. Tanya Malaysia, Tanya tanya Well Well Tanya Estate. real estate.